Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Seakan-akan kita baru meninggalkan Ramadan yang lalu, ternyata sebentar lagi akan tiba Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, taqarrabaz zaman. Zaman begitu terasa cepat. Dan tentunya sebagai hamba yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan ditinggikan derajat, maka kita harus bersiap-siap untuk menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebelum saya menyebutkan tentang apa persiapan-persiapan yang hendaknya saya dan juga para jamaah perhatikan, kita singgung sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan, sekedar mengingatkan. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan berkah, syahrun mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan bahwasanya pada bulan Ramadan semua amal soleh dilakukan apapun bentuknya akan dilipat gandakan pahalanya secara kuantitas maupun kualitas. Adapun berapa dilipat gandakannya, wallahu alam. Hanya saja telah datang beberapa dalil yang merupakan isyarat bahwasanya beribadah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kita tahu umrah kegiatannya cuma 3 jam. Kegiatan intinya cuma 3 jam atau 4 jam kalau Masjidil Haram lagi padat. Berbeda dengan haji. Haji butuh berhari-hari. Ada wukuf di Arafah, ada tawaf saja sampai 3 kali, tawaf kudum, tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf wada ya. Kemudian belum lagi melempar jamarat, belum mabit di Mina. Banyak kegiatan sampai berhari-hari, mungkin 5 hari atau 6 hari. Ternyata umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan seperti haji, apalagi haji bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas pahala dilipat gandakan sangat banyak di bulan Ramadan. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah dengan taufik dari Allah, diterima ibadahnya di malam tersebut yang mungkin cuma sekitar 7 jam 8 jam, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Oleh karenanya, ini sebagian ulama mengatakanlah bonus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. A'malu ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Adapun umur umat sebelumnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam umurnya 960 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun bahkan lebih, karena dia berdakwah saja 950 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dakwahnya saja 950 tahun. Berapa umur sebelum diangkat menjadi nabi dan berapa umur beliau setelah umatnya dibinasakan sehingga umurnya 1000 tahun lebih. Umur umat Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Nah, bagaimana kita bisa melampaui umat-umat terdahulu? Nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini yang paling terakhir, nanti paling duluan hari kiamat kelak, paling duluan masuk surga, paling diutamakan oleh Allah. Maka Allah kasih bonus-bonus, di antaranya ibadah di malam Lailatul Qadar. Siapa yang diberi taufik di malam tersebut, ibadah sekitar 7 jam, 8 jam, seakan-akan dia telah beribadah lebih baik dari 83 tahun. Kalau 10 tahun dia dapat Lailatul Qadar terus, maka dia telah beribadah kurang lebih 830 tahun lebih. Ini menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan, kisah hadis masyhur tentang 2 orang, hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika 2 orang datang, qadima ilal Madinah wa aslama jami'an. 2 orang datang kota Madinah masuk Islam sama-sama, hijrah bareng, masuk Islam bareng-bareng. Wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan minal akhar. Yang satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya.
Yang semangat beribadah ini akhirnya ikut jihad dan meninggal dunia. Yang kurang semangat ibadah ternyata masih hidup setahun setelahnya. Kemudian meninggal dunia setelah setahun berikutnya. Kemudian dalam mimpi, Talha bin Ubaidillah bermimpi, ternyata ketika tiba-tiba dia berada di pintu surga, ternyata yang meninggal belakangan masuk surga lebih dahulu. Baru kemudian yang lebih semangat beribadah masuk surga belakangan. Maka akhirnya Talha bercerita kepada para sahabat, maka mereka pun heran. Mereka heran, kok bisa yang kurang rajin ibadah masuk surga lebih dahulu daripada yang rajin beribadah. Akhirnya fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabat, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran? Alaysa qad asha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kurang semangat ini dia sempat hidup setahun setelahnya? Alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah dia bertemu bulan Ramadan? Fasamahu, kemudian dia berpuasa. Alaysa qad shalla fi sana kam min sajdah? Bukankah selama setahun dia berapa kali sujud? Di sini Nabi menyebutkan sebab dia masuk surga lebih dahulu, di antaranya karena dia mendapati bulan apa? Ramadan. Padahal temannya itu jihad, mati syahid. Tapi ini meskipun tidak mati syahid, tapi dia mendapat bulan Ramadan dan dia menggunakan manfaat untuk ibadah sebanyak-banyak di bulan Ramadan, akhirnya dia mendahului orang yang mati syahid tersebut. Ini dalil bahwasanya beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian di bulan Ramadan sebab untuk mudah masuk surga. Makanya di antara tafsiran para ulama tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah." Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Mudah orang masuk surga. Kemudian dalam riwayat futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan kalau dibuka pintu langit berarti rahmat segera turun, mudah turun. Ini juga menunjukkan doa mudah dikabulkan karena langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil bahwasanya amal soleh mudah diterima karena amal soleh naik ke Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah kemudian amal soleh dinaikkan, kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan mudah masuk surga, mudah amal diterima, mudah doa dikabulkan dan banyak rahmat Allah yang turun. Maka sungguh celaka dan celaka seorang yang bertemu di bulan Ramadan, Allah kasih dia kesempatan bertemu bulan Ramadan, kemudian dia anggap biasa-biasa saja. Maka peringatan bagi saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk persiapan. Nah, kita membicara persiapan sekarang. Saya tidak berbicara tentang fikih bulan Ramadan. Saya sudah bahas di kajian-kajian lain. Saya ingin bahas tentang apa persiapan kita untuk menyambut bulan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tentunya di antara wasiat para ulama sebelum kita bertemu bulan Ramadan agar kita bisa beribadah dengan lebih maksimal adalah kita segera bertobat. Segera bertobat. Taubat adalah ibadah yang wajibnya alal faur, harus segera. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan siapa yang menunda taubat maka dia berdosa karena penundaannya tersebut. Karena taubat adalah ibadah yang harus disegerakan. Sari'u ila maghfirah. Segeralah menuju ampunan Allah. Sabiqu ila maghfirah. Cepatlah menuju ampunan Allah. Maka kita tidak boleh menunda-nunda taubat kita. Jangan kita bilang saya taubat bulan Ramadan. Enggak, sekarang kita bertobat. Kalau kita punya salah, kita punya dosa, sekarang bertobat. Kalau kita segera menyegerakan taubat, maka kita akan mendapati bulan Ramadan dengan lebih semangat. Maka yang punya masih bergelimang dalam maksiat, mulai sekarang hentikan. Jangan bilang nanti bulan Ramadan. Belum tentu juga kita bertemu bulan apa? Ramadan. Tidak ada yang jamin. Dikisahkan Umar bin Abdul Aziz ketika dia mengemban kekhilafahan, kemudian dia menguburkan khalifah yang sebelumnya. Letih dia kerja seharian penuh, kemudian dia ingin berbaring istirahat. Maka anaknya datang mengatakan, "Wahai ayahanda, itu banyak madzalim, banyak hak-hak yang belum kau sampaikan kepada pemiliknya." Kata dia, "Wahai bunaya, wahai putraku, saya ingin istirahat sebentar. Besok insyaallah masih ada waktu, lusa masih ada waktu." Kata anaknya, "Wahai ayahanda, dari mana kau tahu kau masih bisa hidup sampai besok?" Maka langsung dia bangkit, langsung dia kerja lagi, dia kembalikan hak-hak kepada orang-orang yang punya hak-hak tersebut. Maksud saya dalam kebaikan jangan kita
tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu kita apakah masih bisa hidup besok. Jangan besok sore masih bisa hidup, kita belum tentu tahu. Betapa banyak orang Allah beri hidayah dalam hatinya untuk bertobat di malam hari, tapi dia tidak terima hidayah tersebut. Dia bilang besoklah saya bertobat. Ternyata malam itu dia meninggal dunia, tidak sempat bertobat. Seandainya dia bertobat, dia cuma berkata satu kalimat, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu." Maka dia ampuni dosa-dosanya. Kemudian insyaallah dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang pertama sebelum datang bulan Ramadan, segera bertobat. Yang masih punya kegiatan maksiat berhenti. Sekarang juga ya. Yang punya hobi nonton film Korea berhenti. Ya, nonton film Korea maksiat, buang umur, buang waktu, dilihat cewek-cewek cantik, boneka-boneka dilihat di film-film. Yang ibu-ibu juga suka nonton Korea berhenti. Nanti lama-lama suaminya jelek kalau sering nonton film Korea. Padahal suaminya ganteng jadi jelek karena selalu lihat apa? Korea. Dan itu hukuman bagi orang yang tukang maksiat. Kelezatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Siapa yang tidak menjaga pandangannya, kelezatannya akan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit sampai dia ketemu pasangannya terasa hambar. Oleh karenanya berhenti dari kegiatan yang tidak bermanfaat, apalagi kegiatan maksiat. Di antara kegiatan maksiat adalah nonton film Korea. Setuju atau tidak? Jangan-jangan kita masih khilaf. Masih khilaf. Oleh karenanya bertobat. Bertobat. Yang berikutnya semua masih kita tinggalkan. Yang hobi musik-musik tinggalkan. Udah kita sekarang mau ketemu bulan Ramadan. Sejauh mana kita serius, Allah akan akbal alaina. Allah akan juga membuat kita semangat. Allah akan menyambut kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Subhanallah. Ya. Kita berusaha sedikit, Allah lebih dekat lagi. Makanya kita tunjukkan keseriusan kita kepada Allah. Tidak perlu tulis di status, tidak perlu. Yang penting Allah sudah tahu. Jangan lagi semangat terus, saya begini. Itu sembunyikan amal saleh. Kita berusaha dekat, Allah tidak akan mengecewakan kita. Yang penting serius. Allah tahu isi hati kita. Maka serius bertobat kepada Allah. Kapan lagi mau menjadi lebih baik? Masa kita gini-gini terus? Ramadan datang gini-gini lagi, enggak berubah, kondisinya begini lagi. Ramadan hanya seperti rutinitas tahunan, tidak merubah kondisi kita. Padahal kita semakin mendekat kepada ajal. Maka kita harus lebih baik Ramadan ini daripada Ramadan sebelumnya. Oleh karenanya bertobat. Ibu-ibu yang masih ngomel-ngomel sama suaminya bertobat kepada Allah. Bertobat. Jangan ketemu Ramadan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah dengan membentak-bentak suami. Membentak-bentak suami adalah maksiat. Mengangkat suara di hadapan suami adalah maksiat. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang juga dianjurkan oleh para ulama sebelum datang Ramadan, selesaikan masalah kita. Kalau ada masalah dengan siapapun, selesaikan. Kalau kita menzalimi orang, segera minta maaf. Jangan tunggu bulan Ramadan baru minta maaf. Atau tunggu Idul Fitri. Soal maafkan soal hari raya katanya. Tidak, kapan? Punya masalah sekarang minta maaf. Sekarang cek. Sekarang ini antum lagi duduk di masjid ini, Masjid Tazkiyah. Antum pikir coba, saya punya masalah sama siapa? Coba pikir. Satu-satu cek, istri ada masalah enggak? Suami ada masalah enggak? Anak ada masalah enggak? Tante, paman, bibi, nenek, kakek, tetangga, coba renungkan. Pembantu, supir ada masalah enggak? Kawan, coba pikir sekarang. Kalau bisa selesaikan sebelum datang bulan Ramadan. Karena terkadang kalau kita baca hadis-hadis mengerikan, Rasulullah SAW menyebut tentang kata Rasulullah SAW, salah satu la turfa'u lahum salatun fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak diterima, tidak akan melewati kepalanya meskipun satu jengkal, itu tidak akan naik ke Allah, tidak diterima. Di antaranya al-akhawani mutasariman, 2 orang saudara yang saling bertengkar. Sayang. Kita bertengkar mau salat khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita punya masalah sekarang, selesaikan. Renungkan sekarang, saya punya masalah sama siapa? Perkaranya mudah. Orang Indonesia itu pemaaf, saya sering bilang, orang Indonesia itu apa? Pemaaf. Jangan suudzon sama teman-teman kita, sama tante. Bismillah, kita datang bawa kue, insyaallah dia maafkan.
Indonesia pemaaf enggak? Pemaaf. Oh, ada orang koruptor masuk penjara keluar dipilih lagi masih bisa. Kenapa? Karena memaafkan. Indonesia itu pemaaf. Indonesia pemaaf. Ini benar serius. Indonesia itu orangnya pemaaf. Kalau punya masalah, kita datang baik-baik. Insya Allah kalau dia masih buang muka sabar, bawa kue. Kalau kuenya nggak diterima kasih istrinya, istrinya nggak terima kasih anaknya. Biar selesai hidup ini tidak ada masalah sama orang. Karena kalau kita ada masalah nanti urusannya di akhirat. Kita nggak pingin urusan di akhirat. Di akhirat sudah setengah mati nanti. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak bawa apa-apa, belum disunat, matahari di jarak 1 mil. Masih urusan lagi sama si fulan, sampai si fulan mau pergi ditahan orang, urusan panjang. Kita pingin meninggal, tidak ada urusan. Memang mustahil, tapi kita berusaha. Ada orang memang tidak mau selesai urusan dengan kita, ada memang, tapi tidak banyak. Biasanya mau. Yang penting kita merendah, kita mengalah, korban dikit duit, tidak ada masalah. Sampai begitu pentingnya adanya persatuan. Sampai sebagian ulama mengatakan, boleh zakat dikeluarkan untuk mendamaikan orang yang bersengketa, boleh. Saya pernah saya punya teman orang Saudi, Syekh. Ada orang bertengkar berkelahi sampai kepalanya darah di Mekah. Dia ambil uang kasih suruh damai. Damai, dia keluarin duit. Dia tahu itu pahalanya besar karena mendamaikan orang yang bersengketa. Jangan kita yang bersengketa. Kita bisa damaikan orang, kita sendiri enggak bisa damai. Ini gimana? Oleh karenanya sekarang pikir, sekarang ini antum di Masjid Tazkiyah punya masalah sama siapa? Sama kakak punya masalah enggak? Bisa jadi. Sama adik punya masalah enggak? Bisa jadi. Bibi, asisten rumah tangga, mungkin ada masalah. Supir, mungkin ada masalah. Kalau bisa selesaikan. Selesaikan, butuh tawadhu, butuh waktu, butuh pengorbanan. Keluarkan sedikit uang, beri hadiah. Orang Indonesia itu orangnya pemaaf. InsyaAllah ta'ala. Buktinya sudah banyak. Baik. Ini persiapan. Persiapan berikutnya, ingat, kita mau cari pahala di bulan Ramadan, itu 3 model ibadah yang kita atau 2 model ibadah besar yang kita usahakan. Pertama namanya al-ibadatul qasirah, ibadah terkait diri kita, itu baca Quran, iktikaf terkait diri kita sendiri. Jangan lupa kita juga berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan al-ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Berbuat ihsan. Ini harus kita perhatikan. Kemudian ibadat al-muta'addiyah terkait dengan keluarga dan orang sekitar, keluarga dan orang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika di bulan Ramadan, dia tidak egois mikir dirinya sendiri, enggak. Dia ibadah untuk dirinya sendiri ada. Ibadah untuk keluarga ada, luar biasa Nabi SAW. Kasih sayangnya kepada keluarga nampak. Lihat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih. Adalah Nabi SAW menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Dia tetap berusaha menyenangkan istrinya padahal meskipun berpuasa. Namun dia adalah orang yang paling bisa menahan hasratnya. Sehingga para ulama mengatakan kalau seorang bisa menahan hasrat, mencium istri sunnah ketika bulan Ramadan. Ini terutama pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Kenapa Nabi mencium istrinya? Tapi kalau tidak bisa menahan hasrat, hati-hati jangan. Khawatir bablas. Kalau antum sudah tua-tua, insya Allah bisa tahan hasrat. Yang jadi masalah yang muda-muda. Kalau yang tua-tua, insya Allah ya apalah mau sudah tua mau diapain? Insya Allah cium peluk nggak ada masalah. Stromnya udah kurang. Tapi kalau yang muda-muda ini yang hati-hati. Maksudnya lihat bagaimana Rasulullah SAW saya perhatian sama istrinya ketika dia sedang puasa, dia tidak meninggalkan kemesraan. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an yattaqi Rasulullah SAW ala hijri. Rasulullah SAW bersandar pada pangkuan dan dia baca Al-Quran wa ana haid, sementara saya dalam kondisi haid. Kita tahu dulu tidak ada pembalut seperti zaman sekarang. Mungkin kalau haid ada aroma yang tidak mengenakan, tapi Rasulullah SAW tetap yang penting istrinya sudah tutupan, maka dia pun di pangkuan Aisyah baca Al-Quran. Tidak seperti sebagian kita lagi baca Quran, istrinya mas lagi serius. Nabi murajaah sambil di pangkuan siapa? Aisyah. Ente cobalah murajaah sambil di pangkuan istri. Meskipun baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya Nabi luar biasa. Lihat ketika Nabi sedang iktikaf. Datang Sofia radhiyallahu anha, Nabi ngobrol sama Sofia, sedang iktikaf. Mungkin dia sedang baca Quran, berhenti dulu, istrinya lagi jenguk, dia ngobrol sama Sofia.
Bukan cuma di situ, kemudian Rasulullah SAW keluar ngantar ke rumah Sofia di sekeliling Masjid Nabawi. Artinya, meskipun dekat mungkin cuma 20 meter, 30 meter, Rasulullah sempatin untuk keluar ngantar. Bayangkan, kalau kita Masjid Nabawi, kalau ini kiblat sebelah sini, rumah Sofia kalau nggak salah sebelah sini. Artinya dekat lah, cuma di sekeliling masjid. Tapi beliau keluar dari masjid karena ini doruri, malam-malam dia antar istrinya ke rumahnya. Perhatian sama istri. Ini Nabi SAW. Nabi SAW ketika etikaf, kepalanya dia keluarkan ke tembok, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha, dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dia sedang apa? Sedang etikaf. Dan kalau kita baca tentang sirah Nabi SAW, Aisyah yang kasih pakai minyak wangi kepada Nabi. Aisyah yang menyisir rambut Nabi SAW. Kalau bapak-bapak zaman sekarang kasihan, pakai minyak wangi sendiri, sisir sendiri, kasihan. Kasihan enggak? Nah, ibu-ibu, bapaknya kasih minyak wangi, sisir rambut bapaknya. Jangan disisir sendiri, sisirin. Kasih minyak wangi, semprotin ya. Jangan ATM mana itu aja baru dekat-dekat. Maksud saya, Nabi perhatian sama istri. Lihat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana idza dakhala al-ashar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu." Rasulullah SAW sudah masuk 10 hari terakhir, beliau ikatkan sarung beliau. Maksudnya beliau tidak berhubungan lagi dengan istri-istrinya. Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan istrinya. Suruh salat malam. Perhatian enggak sama istrinya enggak? Perhatian. Itu Rasulullah istrinya 9, dia perhatian. Antum 1 aja enggak perhatian gimana? Jangan bilang sok sibuk, jangan bilang sok sibuk. Ya akhi, Nabi lebih sibuk daripada kita. Nabi dialah seorang kepala negara, dialah seorang mufti yang ditanya semua permasalahan, dialah yang mengatur strategi peperangan, musuh-musuh siap menyerang kapan saja, dialah yang istrinya 9. Itu pun dia punya waktu untuk apa? Istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya ibadah terkait dengan kita persiapkan, ibadah untuk keluarga kita persiapkan, ibadah untuk orang sekitar juga kita persiapkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan di puncak kedermawanan ada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa yudarisuhul Quran, ketika Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah." Subhanallah. Kata Ibnu Abbas, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dengan kebaikannya daripada cepatnya angin yang berhembus. Kata para ulama, kenapa Ibnu Abbas menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan angin yang berhembus? Angin berhembus sifatnya apa? Cepat dan menebar. Cepat dan menebar. Maka Ibnu Abbas ingin menjelaskan Nabi ketika bulan Ramadan kebaikannya cepat dan tersebar. Cepat dan tersebar. Maka ini menunjukkan Nabi juga cari pahala dengan berbuat baik kepada orang sekitar. Maka ini semua butuh persiapan. Maka jangan egois, kita jangan pikir diri kita sendiri kalau untuk Ramadan. Pikir istri, pikir anak-anak, pikir tetangga, pikir kerabat. Gimana kita bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang mulia ini. Taib, karenanya terkait dengan diri sendiri, gimana cara kita persiapan? Persiapan paling utama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bilang kurangi medsos. Kurangi medsos. Kalau kita enggak kurangi medsos, kita enggak punya waktu. Kalau enggak punya waktu, bagaimana baca Quran? Waktu itulah aset untuk kita bisa menanam amal kebaikan. Ini Ramadan masih nonton berita ini, berita anu, tidak merubah hakikat, tetap aja begitu. Nonton sudah. Nonton berita artis, nonton berita politik, sudah ada waktunya kita liburan. Kalaupun harus daruri, harus nonton secukupnya. Ya, saatnya kita ingat akhirat. Dulu Imam Malik rahimahullah, dia punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Majelis hadis itu pun dia tinggalkan. Wa aqbala 'alal Quran, kemudian dia fokus baca Al-Quran. Karena dia ingin berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat saya untuk saya pribadi, kawan-kawan. Usahakan kurangi medsos. Kalau bisa akun-akun ditutup dulu kalau bisa ya.
Kalau berat jangan dibuka. Kalau berat jangan dibuka. Jangan sampai kita lagi puasa nonton YouTube terus gambar cewek lewat. Aduh, enggak tahu pahala kita kena roaming hilang seberapa enggak tahu. Apalagi cewek yang lewat bukan cewek Bogor, bukan cewek Eropa. Aduh, lebih roaming lagi. Ya tidak, iya benar. Sayang ente sudah puasa tadi subuh lapar, kemudian siangnya ente isi dengan nonton perempuan buka aurat. Pembawa berita itu emang tutup aurat. Yang sampaikan berita politik emang tutup aurat. Rambutnya kelihatan enggak? Lehernya kelihatan enggak? Itu bukan aurat. Terus antum lihatnya melotot bulan Ramadan. Allahu Akbar. Oleh karenanya mau tidak mau kalau ingin persiapan tidak usah banyak teori, kurangi medsos, praktek langsung kurangi medsos. Orang yang kurangi bermedsos insya Allah lebih bahagia. Ini bukan omong kosong, ini beneran. Terlalu banyak medsos, pikiran kemana-mana, hati berkecamuk, tidak konsen untuk privasi-privasi sendiri, tidak konsen ngobrol sama istri, tidak konsen ngurus anak-anak, pikiran bercabang ke sana kemari, gimana mau bahagia? Gimana bahagia? Oleh karenanya, kalau ingin persiapan Ramadan, kurangi medsos. Kurangi grup-grup. Left, jangan ragu-ragu left. Tinggalkan grup-grup. Grup WA banyak. Ada orang satu HP grupnya 20. Aduh, ya akhi, 20. Banyak sekali grupnya. Saatnya kurangi. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Masa sibuk lagi komentar ting tung ting tang. Akhirnya apa? Ente baca Quran, ting ting. Baca Quran, ting ting. Akhirnya terganggu. Terganggu. Kalau grup istri jangan di live, biarin aja. Ini guru-guru yang lain kurang bermanfaat, live aja bilang minta izin, ini bulan Ramadan, insyaallah kita ketemu lagi habis lebaran biiznillah taala. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita berkualitas. Assalamualaikum. Selesai, apa susahnya? Kalau kita sibuk, waktu enggak ada, gimana kita mau khatam Quran? Saya punya kawan, saya sering ceritain tapi ini maksudnya bagi saya menarik. Kawan saya umur mungkin 57 tahun. Dia khatam Quran bulan Ramadan 16 kali. Berapa kali? 16 kali. Umurnya berapa? 57. Tapi dia persiapan. Siapkan Quran yang bagus, kacamata, duduk yang bagus. Kemudian bahkan dia bawa obat tetes mata. Kalau mungkin ngantuk dia serius. Dan bisa. Cuma kita kalau mau insya Allah, kalau enggak mau ya sudah dari awal kayaknya enggak. Ya sudah, kalau memang dari awal udah mutung ya enggak bisa. Saya tidak suruh antum 16 kali, saya suruh antum 2-3 kali aja. Tapi itu butuh waktu. Kita tidak seperti Imam Syafi'i, sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam. Rahimahullahu ta'ala. Jadi ini persiapan kita, di antara keseriusan kita adalah kita hemat waktu, karena waktu adalah aset kita untuk bisa beramal soleh. Maka saya katakan kepada di antara cara menghemat waktu, kurangi medsos. Cara yang kedua, untuk ibu-ibu khususnya, jangan terlalu bikin agenda masak-masak ketika bulan Ramadan. Udah Gojek aja, enggak usah macam-macam, kecuali enggak punya duit di rumah. Kalau punya duit Gojek aja. GoFood. Masak bolehlah sesekali, masak kue enak-enak, mungkin seminggu sekali. Kalau tiap hari masak enak-enak terus, pilih bahan 1 jam, masak 1 jam, menghidangkan setengah jam. Ya Allah, 2,5 jam, 3 jam tiap hari hilang, rugi. Bukan berarti tidak ada pahala, ada, tapi ada yang lebih bagus. Baca Quran, berzikir, ikut kajian, baca tafsir, lebih bagus. Bukan saya melarang masak, silakan masak, tapi kurangi, jangan malah bulan Ramadan habis waktu untuk apa? Masak. Jadwal masak selama sebulan. Allah. Hari pertama masak ini, besok masak gulai ini, besok masak ini. Kalau punya uang beli aja. Boleh masak tapi jangan terlalu habiskan waktu untuk itu. Biasa-biasa aja. Sesekali masak enak tapi jangan habiskan waktu buat gituan. Di antara cara untuk menghemat waktu supaya kita bisa maksimal ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah sebelum masuk 10 hari terakhir, kebutuhan kita untuk lebaran sudah kita beli.
Sebelum masuk 10 hari terakhir, kebutuhan kita untuk lebaran sudah kita beli. Beli baju anak-anak, beli sebelum 10 hari terakhir. Beli. Beli baju baru, beli. Mau bikin kue nanti, di akhir malam takbiran mau bikin kue, beli persiapannya sekarang. Kalau perlu beli frozen masukkan di freezer. Sehingga tidak banyak keluar dari rumah. Karena kita menghargai waktu kita. Ingat setiap detik di bulan Ramadan mempengaruhi kehidupan kita di alam barzah. Mempengaruhi. Kita buang-buang umur, bulan Ramadan sayang. Banyak orang pingin ketemu bulan ini, mereka tidak ketemu lagi. Kita sekarang mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka kita maksimalkan. Ya. Maka di antara caranya, sebelum datang 10 hari terakhir, semua kebutuhan lebaran sudah kita siapkan. Saya sering sampaikan ini, saya kalau di Madinah dulu, tinggal di Madinah, Al-Munawwarah, saya sering dengar khatib ketika sudah menjelang 10 hari terakhir, mereka khutbah di hari Jumat. Mereka bilang, wahai jamaah, sebentar lagi 10 hari terakhir, sekarang beli yang perlu beli, masukkan di freezer, katanya. Masalahnya gaji belum turun, itu masalahnya. Kalau mereka mungkin gaji udah ada, kita gaji belum turun. Ya. Maksud saya kalau taruhlah gaji sudah ada, beli. Jangan malam 21 ke mall, malam 23 ke mall, malam ke-25 belum dapat baju baru, kemarin cari lagi. Habis waktu kita buat cari baju baru. Sayang. Salah dalam skala prioritas. Jadi antara cara hemat waktu agar waktu kita banyak adalah kita menyiapkan menyelesaikan atau menyiapkan segala keperluan lebaran sebelum datang 10 hari terakhir. Baik, di antara hal yang bisa kita lakukan persiapan untuk bulan Ramadan. Mungkin sudah terlambat, tapi seharusnya kita mulai pikirkan pekerjaan kita. Seharusnya ini sudah di bulan-bulan sebelumnya. Saya ingin target semua kegiatan kerjaan saya selesai di akhir Sya'ban. Orang yang cerdas dia bisa atur. Dia bisa atur. Atau kalaupun dia kerja, dia berusaha, saya kerja gimana saya bisa ajukan cuti 10 hari terakhir. Maka dia maksimal sebelumnya, dia tunjukkan sama bosnya saya kerja, insya Allah saya rapel bulan Sya'ban. Begitu Ramadan dia bisa mudah untuk apa? Cuti. Bisa diatur kalau orang serius. Jualan sekarang habis-habisan jualan, nanti bulan Ramadan kurangi jualan karena saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan bagi orang terutama yang wira swasta mudah, yang wira bisa. Dia bisa atur. Anak buahnya kerja habis-habisan bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan kalian banyak libur. Diatur. Safar-safar kegiatan meeting-meeting selesaikan bulan Sya'ban. Udah terlanjur, bentar lagi sudah Ramadan. Mau saya kalau bisa semua meeting-meeting, jadwal kegiatan safar-safar selesaikan sebelum apa? Ramadan. Sehingga Ramadan kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah. Ini di antara cara untuk agar kita bersiap diri menyambut bulan Ramadan. Karena kalau tidak, pesanan ada terus, kita sibuk ngurus sana, ngurus ini, ngurus dagangan. Bukannya kekurangan, tapi tamak. Tapi apa? Tamak, repot. Akhirnya Ramadan lewat, detik-detik yang merupakan detik-detik kebahagiaan lewat begitu saja. Tidak kita hargai sama sekali. Oleh karenanya, disetting bagaimana caranya kegiatan yang kira-kira bisa kita selesaikan sebelum Ramadan, selesaikan. Jangan tunda-tunda. Kerjakan semua kerjaan yang bisa diselesaikan sebelum bulan Ramadan, maka selesaikan. Tapi berikutnya, di antara persiapan kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan, kita bikin jadwal kegiatan kita. Ini penting. Jadwal. Mau ditulis boleh, dibuat reminder boleh, kita hafal juga boleh. Bikin jadwal. Ya akhi, kita kalau urusan dunia, kita punya target-target. Bukankah demikian kita punya target mau bangun rumah, target mau beli mobil, target mau ini, target kita punya target. Kita dan serius menuju target tersebut. Kita planningkan, kita siapkan semuanya untuk mencapai target-target duniawi. Maka lebih utama kita harus persiapan untuk target-target akhirat. Bagaimana seorang serius untuk target duniawi, target akhirat dia tidak serius. Ya, kita ini harus punya target untuk akhirat. Kalau kita enggak mentargetkan amal soleh kita akan buang-buang waktu. Itu masalahnya. Kita bukan ulama yang mereka luar biasa, tahu pentingnya waktu. Kita ini orang suka main-main, masih nakal-nakal. Kalau kita enggak bikin jadwal, kita lepas. Mau bikin jadwal saja kita langgar, yang bikin jadwal kita sendiri, yang kita langgar kita sendiri. Apalagi kalau kita enggak bikin apa? Jadwal. Kita bikin jadwal komitmen, duduk sama istri, kita punya jadwal. Ayo kita kerja sama. Di antara jadwal yang kita bisa bikin, target misalnya khatam Quran.
Satu bulan 2 juz. Enggak usah 16 kebanyakan. Berapa? 2 juz. Bahkan kawan-kawan yang mereka hafiz Quran ataupun tidak hafiz tapi tajwidnya bagus, bacanya lancar, mereka bisa khatam Quran 8 jam bisa. Antum lihat di YouTube khatam Quran 8 jam ada. Bacanya bukan tetap terdengar tajwidnya ada 8 jam khatam Quran. Terutama yang hafiz duduk pada subuh sampai jam 10 malam selesai. Ada istirahat, makan, potong, selesai. Kalau orang yang bahasa Arabnya lancar dia bisa cepat 1 hari bisa khatam Quran. Jadi punya target. Fungsi target tersebut, kalau kita lagi baca Quran, ada yang ngajak ngobrol, afwan, ada target, belum sampai. Jadi dia mengerti. Karena orang tuh dia bingung waktunya mau dibuang kemana, dia ngajak kita juga buang-buang waktu. Dia mau buang umur dia pengen ngajak kita juga buang umur kita. Maka kita punya alasan, target belum selesai, mohon maaf. Bilang aja. Emang targetmu berapa sih? Adalah pokoknya. Target. Dan saya kasih iktirah, usul atau ide. Bagi kawan-kawan yang belum bisa bahasa Arab, saya tidak ingin target banyak-banyak karena di antara ibadah Al-Qur'an adalah membacanya tanpa paham pun dapat pahala. 1 huruf 10 apa? Kebaikan. Di antara ibadah Al-Qur'an adalah membaca terjemahannya, mengerti harfiah tekstual dari Al-Qur'an tersebut. Di antara ibadah Al-Qur'an adalah tadabbur, yaitu mengerti tafsirnya. Di antara ibadah terhadap Al-Qur'an mengamalkannya. Nah, kita Ramadan kadang-kadang cuma fokus pada yang pertama, baca. Namun pengaruhnya ada, iman ada, dengan baca ada iman. Karena kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih cepat lagi kalau kita baca terjemahannya. Lebih cepat lagi iman kita cepat naik kalau kita baca tadabburnya, tafsirnya. InsyaAllah ada aplikasi lagi, ada aplikasi Quran Tadabbur atau aplikasi apa saja. Kalau makanya saya bilang sama kawan-kawan, targetkan bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan yang sebelumnya. Target saya bulan Ramadan ini, saya khatam sekali, baca Qur'annya, tilawahnya, dan saya khatam sekali terjemahannya. Siap atau tidak? InsyaAllah mudah insyaAllah. Ente baca 1 surat, ente baca terjemahannya. Baca dengan serius. Berusaha jangan baca, baca serius. Kalau ngantuk ulangi lagi. Boleh kalau antum ada tergerak, ingin tahu ini maksud ayat ini apa? Klik. Ingin tahu tafsirnya. Itu lebih indah lagi. Karena kalau kita baca kadang-kadang kepingin, apa maksudnya sih? Diklik. Oh maksudnya begini. Kalau yang kira-kira jelas, lanjut aja. Lanjut. Ada yang ingin tahu lagi, diklik. Apa maksudnya? Baca. Itu nikmat luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Maka target kita, enggak usah muluk-muluk deh. 1 juz apa 2 juz? Ikhwan dan akhwat, targetnya 1 bulan ini mau khatam berapa? 1 juz apa 2 juz? Setengah juz. Antum targetnya berapa? 1 juz atau 2 juz? Hah? 2 ya, Masya Allah. Berarti 2 juz, tilawah, 2 kali khatam tilawah, dan 1 kali khatam terjemah. Oke? Sepakat? Berarti 3 kali khatam. Saya ulangi, 2 kali khatam tilawah, 1 kali khatam terjemah. InsyaAllah, angkat tangan. Siapa yang mau insyaAllah? Angkat tangan. Angkat tangan ragu-ragu. InsyaAllah ya. Minta tolong sama Allah. InsyaAllah bisa. InsyaAllah bisa. Kalau antum target bacaan 2 kali khatam dalam sebulan, berarti satu hari antum harus baca paling tidak 2 juz lebih, karena insyaAllah Ramadan ini 29 hari. Ramadan kali ini insyaAllah 29 hari. Kalau 30 hari berarti 1 hari harus 2 juz. Kalau 2 juz itu Quran Mushaf Madinah adalah 20 lembar. 20 lembar maksudnya 40 halaman. Kalau 40 halaman antum bagi salat 5 waktu. Salat 5 waktu berarti sekali salat antum baca 8 apa? Halaman. Duhur 8 halaman. Antum bagi lagi 8 halaman maksudnya 4 lembar. Antum bagi lagi qabliyah sebelum duhur 2 lembar, setelah duhur 2 lembar. Sebelum salat asar 2 lembar, setelah salat asar 2 lembar. Sebelum maghrib 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar. Sebelum isya 2 lembar, setelah isya 2 lembar. Sebelum subuh 2 lembar, setelah subuh 2 lembar. Antum jalan seperti terus 2 kali khatam. Mudah atau tidak? Pokoknya tidak tidur kecuali target tercapai. Bilang sama istri, mohon maaf, belum tercapai apa? Target. Kalau kita tidak komitmen sejak awal, nggak akan tercapai.
nantilah kita rapel, nanti kita rapel, enggak bisa. Setan bikin taswif nanti akhirnya tidak khatam meskipun cuma sekali. Kalau ternyata lebih dari 2 kali khatam, alhamdulillah. 10 hari terakhir untuk i'tikaf baca banyak-banyak, alhamdulillah. Jadi ingat 2 kali khatam tilawah dan sekali khatam apa? Terjemah. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara cara kita bisa untuk mempersiapkan bulan Ramadan agar maksimal di bulan Ramadan, ada waktu-waktu yang dilalaikan oleh orang. Padahal di waktu mulia, di antaranya adalah waktu setelah sahur atau waktu ketika sahur. Ini waktu banyak di antara kita cuma fokus buat makan sahur aja. Itu masalahnya. Dia makan sahur jam 3 sampai subuh ngobrol. Ngobrol sudah mulai nih, Facebook lagi, mumpung isi waktu. Ya ini waktu nuzul ilahi, sepertiga malam terakhir, waktu mulia yang Allah turun ke langit dunia. Allah tanya, mana di antara hambaku yang minta akan aku kabulkan? Mana di antara hambaku yang istighfar akan aku ampuni? Mana di antara hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Kemudian kita sibuk nonton apa? Facebook. Nonton YouTube. Nonton Instagram. Nonton TikTok. Apa lagi? Twitter. Apa lagi? Kapan dinontonnya? Di sepertiga malam terakhir. Allahu Akbar. Ini banyak orang buang waktu di sini. Makanya antum kalau sudah selesai sholat tarawih, kalau masih ingin baca Quran, kalau tidur yang benar. Bangun kalau di waktu sahur misalnya bangun jam 4. Sekarang azan 4.40 lebih, 4.41 di Jakarta. Antum bangun jam 3, mungkin makanan belum siap, mama lagi masak, istri lagi masak, baca Quran. Kalau pengin salat lagi enggak apa-apa, tapi jangan witir lagi. Salat 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah salat genap setelah witir, enggak ada masalah. Tapi jangan kemudian kita bengang-bengong, enggak ada kegiatan, kemudian mulai medsos. Inilah waktu kita terbuang. Ini padahal waktu yang sangat mulia. Al-waqtul fadil adalah ketika menjelang subuh. Makan sahur paling 15 menit selesai. Setengah jam. Kita bisa berzikir sebelumnya, istighfar sebelumnya, kita bisa beristighfar setelahnya. Maka jangan lalaikan ini. Di antara waktu juga yang dilalaikan oleh kaum muslimin banyak adalah ketika menjelang berbuka. Ini juga waktu yang sering dilalaikan. Menjelang berbuka sudah sibuk lihat makanan terus, setengah jam tunggu makanan. Gorengan satu-satu, kolak. Kemudian antum sudah nanti kan ada jatahnya kan? Kalau jatahnya terus antum kasih pagar, sudah selesai, sudah pagarin. Antum berdoa baca Quran. Dia di Masjid Nabawi, kalau orang buka puasa mereka apain? Mereka baca Quran. Dia di Masjid Nabawi. Mereka baca Quran, mereka doa. Mereka tidak habiskan waktu untuk ngobrol terus. Ini masalah Indonesia begitu. Kita banyak ngobrol, ngabuburit. Orang bilang apa? Nonton layangan kayak apa? Kayak ini waktu mulia menjelang berbuka. Doa dikabulkan, doa orang berpuasa dikabulkan ketika sedang berbuka. Ini waktu mulia, tapi justru kita tidak manfaatkan. Ini masalahnya. Sehingga bayangkan kalau 1 jam seperti tiap hari kita seperti 30 jam hilang di bulan Ramadan gara-gara ngurusin makanan. Antum duduk aja tunggu makanan datang. Makanan datang ya kalau ada gorengan diselamatin. Setelah itu antum fokus sudah. Berdoa, baca Quran, zikir. Berdoa, baca Quran, zikir. Target selesaikan. Dengan demikian mudah-mudahan Ramadan kita bisa lebih optimal dan maksimal. Itu saja ikhwan dan akhwat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, nasihat buat saya pribadi karena terus terang banyak hal yang buat kita terlalaikan dari bulan Ramadan. Kita kurang menghadirkan dalam diri kita bahwasanya Ramadan itu setiap detik akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi di akhirat kelak. Maka jangan kita terbuai oleh setan, kita buang-buang umur kita, tidak ada faedahnya. Semua yang tidak bermanfaat kita tinggalkan di bulan Ramadan, kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita pending nanti setelah lebaran. Kalau tidak doruri, tidak urgent, tidak usah. Kita tunda saja hari setelah lebaran. Ini saja yang bisa sampaikan pada ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.